Oke, hello guys and welcome back to my channel Kirunime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shin no Nakama Chane to Yusa. Nah, di video kali ini kita bakal lanjutin part sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum lihat part sebelumnya, jangan lupa cek aja videonya di playlist supaya kalian bisa memahami alur ceritanya. Guys, sebelum kita ke light novel, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya saya semakin semangat dalam mengupload video, dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja, ini dia. Nah, oke, di sini kita bakal lanjutin part terakhir yang dimana kita udah melihat si Leonor dan kedua Asura Demon udah mati ya. Dan ini lanjutannya. Kita mulai dari chapter 155 sampai 156. Dan ini adalah light novel volume ketiga part yang terakhir guys. Dan untuk volume 4 nya gue nggak tahu kapan, masih ongoing dan belum ada yang translate juga. Jadi mungkin ini sementara terakhir ya untuk Shin no Nakama Chane to Yusa. Dan nanti gue fokus ke Shin Kanomi dulu. Oke, langsung aja, ini dia. Istana Kerajaan Veronia. Di ruang singgasana, pahlawan Ruti bertemu dengan permaisuri Leonor dan Uzuku yang telah menjadi Raja Veronia. Raja Uzuku menyaringnya saat dia duduk di atas tahta. Kesatria Veronia yang baru direkrut mengepung Ruti dengan pedang terhunus dan menatapnya dengan mata membunuh. Sek Ares dan Assassin Tise sedikit tersentak dari niat membunuh itu, dan Weapon Master Pangeran Kiva memegang perisainya untuk melindungi mereka berdua. Oke, jadi ini semacam ingatan ya. Ini ingatannya adalah ingatan atau bayangan di Leonor guys, sebelum ia mati menemui Tuhan ya. Kemudian ada Yarendora memelototi Uzuku yang duduk di singgasana dan Leonor di sampingnya tanpa memperhatikan para prajurit. Sejak kehilangan Gideon, kebencian Yarendora terhadap pasukan Raja Iblis meningkat dan tidak berkurang dalam keadaan apapun. Mantan Ratu Leonor, aku datang untuk memperbaiki kesalahanmu, kata pahlawan Ruti sambil mengarahkan pandangannya ke Leonor dengan pupil merahnya yang tidak pernah berubah sedikit pun. Aku hidup untuk melihat hari ini. Hari untuk mengakhiri semua kesalahanmu, pahlawan. Sekarang saatnya untuk mengungkapkan kebenaran, ucap Leonor. Dan kemudian di sini Ruti mengeluarkan cermin perak tua dari dadanya. Oh, cermin Rarael, terangkanlah kejahatan yang tersembunyi. Cermin Ruti menghadap Pangeran Uzuku. Raja Uzuku yang telah mempertahankan senyum santai sampai saat itu menyembunyikan wajahnya dengan tergesa-gesa setelah melihat cermin, tapi sudah terlambat. Tercermin adalah penampakan iblis bertanduk. Tubuh Raja Uzuku menggelembung, membengkak dan berubah menjadi iblis dengan tanduk bengkok. Itu adalah iblis kontrak. Ares berteriak setelah melihat wujud iblis yang sebenarnya. Leonor menjerit dan pingsan setelah melihat putra satu-satunya berubah menjadi iblis. Pahlawan terkutuk, kamu berani mengungkapkan tubuhku yang sebenarnya. Iblis kontrak, kamu menipu Ratu Leonor dan berencana untuk mengambil alih kerajaan Veronia. Sangat disesalkan bahwa saya harus berbohong. Saya hanya ingin memenuhi keinginan wanita itu. Jiwa Pangeran Uzuku masih ada di dalam diriku meskipun dia tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Dia datang, Misufia mundur. Ruti menghunus pedang suci, pembunuh iblisnya, dan membentuk formasi bersama teman-temannya. Itu adalah pertempuran yang sengit. Ares sedang merawat Pangeran Kiva dan Tise yang jatuh. Bahkan Ares yang merawat mereka hampir tidak memiliki kekuatan magis atau energi sihir. Yarendora telah menghabiskan semua benih tanamannya yang dia siapkan. Nah, karena di sini Yarendora bisa menggerakkan tanamannya, guys. Itu adalah lawan yang tidak bisa mereka kalahkan jika mereka tidak melakukannya. Kemudian pahlawan Ruti menyarungkan pedangnya dan mendekati Leonor. Dan di sini si Ruti berhasil mengalahkan iblis tersebut. Iblis telah dimusnahkan. Terima kasih, aku tidak menjadi ratu bodoh yang menghancurkan negaranya. Kamu akan diadili oleh hukum Veronia setelah ini. Oke, jadi ini kilas singkat aja sih di pikirannya si Leonor ya guys. Dan pertempurannya tentu nggak mendetail aja. Ini cuma kayak pengantar gitu. Saya mungkin akan digantung, tetapi saya menerimanya. Saya melakukan kejahatan seperti itu. Saya membunuh putra tercinta saya. Leonor menyerahkan kunci kepada Ruti setelah ia menyesal.
Ini adalah kunci kendali untuk kapal Windy Dart, kapal Raja Iblis yang direbut mantan raja dari benua hitam. Kapal itu juga memiliki peta laut yang mengarah ke benua gelap. Leonor merasa matanya terbakar dalam cahaya, tetapi dia masih menatap dan berteriak pada Tuhan. Istana kerajaan Veronia menghilang dan sebuah jalan terwujud. Di sana Leonor berdiri sendiri menghadap Tuhan. Nah, oke, jadi di sini Leonor sedikit demi sedikit udah mulai luntur dan ya bayangannya udah mulai menghilang guys di pikirannya, dan ia sudah menghadap Tuhan. Anda mungkin saya mengatakan bahwa ditipu oleh iblis, diselamatkan oleh pahlawan, memiliki perubahan hati dan dengan tenang menerima eksekusi saya adalah akhir yang bahagia untuk hidup saya. Tetapi itu tidak mungkin. Saya tidak memiliki penyesalan apapun dalam hidup saya. Leonor tidak menyerah atas prinsipnya. Oke, jadi di sini bayangan tadi adalah kemungkinan bayangan yang diberikan oleh Dewa Dimes, yang dimana akan membuat si Leonor itu kayak tobat gitu guys, dan mempercayai perlindungan ilahi dan mati dengan bahagia niatnya gitu. Tapi Leonor masih tetap teguh pada prinsipnya. Semangatnya yang terus menentang dunia tidak membungkuk bahkan di hadapan Tuhan. Kemudian Demis berbicara. Telinga Leonor robek dan darah menyembur keluar. Suara itu melampaui semua manusia yang berteriak pada saat yang bersamaan. Dimes terus berbicara. Anakku tersayang, jalanmu salah. Tidak, saya tidak melakukan kesalahan. Sudah kubilang aku tidak menyesali apapun. Anak bodoh, anak yang melakukan perjalanan sia-sia, tapi aku masih mencintaimu, balas Dimes. Suara Tuhan penuh kasih sayang, tapi Leonor masih saja mencibir. Seperti yang diharapkan dari kebaikan Tuhan, tapi aku tidak mencintaimu. Tidak peduli bagaimana anak-anakku hidup, jalannya tidak berubah. Jadi neraka juga tidak ada ya. Sepanjang jalan ini, kamu akan bereinkarnasi sebagai musang. Itu juga sudah diputuskan. Waduh, jadi Leonor bakal reinkarnasi menjadi musang ya guys, setelah hidupnya udah berakhir guys. Bukankah itu berarti hidup tidak ada artinya sama sekali, terlepas dari tindakan baik atau jahat? Apa artinya bagi kehidupan mereka yang mengikuti perlindungan ilahimu? Tidak, anakku, nyawa orang tidak sia-sia. Saya ingin menyelamatkan semua anak saya, anakku tersayang, aku saat mencintaimu. Kemudian bentuk Leonor runtuh, dia kembali ke jiwa yang murni tanpa keinginan atau ingatan. Namun demikian, kecerdasan Leonor yang tersisa terus merenungkan peristiwa yang baru saja terjadi. Dan pada akhirnya, jadi itu sebabnya ada pahlawan. Leonor sampai pada satu jawaban. Selamat anakku, jika Anda dilahirkan sebagai pahlawan, Anda akan memiliki keselamatan. Saya minta maaf hanya untuk itu. Suatu hari nanti ketika kamu menjadi pahlawan dan tiba di sini, kita akan berbicara lagi. Leonor memelototi Tuhan dengan mata kanannya yang tersisa. Dia tidak lagi memiliki mulut untuk mengartikulasikan kata-kata atau kecerdasan yang tersisa. Selamat tinggal anakku tersayang, aku akan selalu mencintaimu bersama dengan perlindungan ilahi yang ada di dekatmu. Sambil mendengarkan kata-kata Dimes yang menjadi jauh, keberadaan yang disebut Leonor melebur menjadi materi murni tanpa kehendak seperti air yang mengalir. Nah, jadi seperti itu. Sementara itu, ini kita pindah scan. Red berjalan ke sisi Ruti dan memeluk bahu mungilnya. Tubuh Ruti berangsur-angsur rileks dan dia menyadarkan berat badannya ke tubuh Red. Jika ada kekuatan yang akan menyebabkan adik perempuanku menderita, saya pasti akan menghentikannya. Selama adik perempuanku menginginkan kehidupan yang santai, aku akan melindunginya kali ini. Sambil merasakan hangatnya tubuh Ruti, Red atau Gideon bersumpah pada langit biru yang luas. Dan akhirnya kami memulai kehidupan santai seperti biasa bersama adik tersayang Ruti dan Red ya. Nah oke, jadi seperti itu untuk akhir volume 3. Dan kita udah lihat kematian Leonor dan kemunculan Dewa Dimes. Next nanti kelanjutannya seperti apa, tunggu aja. Oke, mohon sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Bye bye.